Memasuki awal tahun 2020, dunia global dikagetkan dengan kewafatan jenderal dari negeri Persia, yaitu Jenderal Qasim Soleimani. Kiprahnya di Timur Tengah membuat Amerika Serikat di bawah perintah Presiden Donald Trump melakukan pembunuhan tragis yang menggemparkan dunia. Inilah dia fakta-fakta tentang Jenderal Qasim Soleimani yang jarang diketahui. Selamat menyaksikan channel ini, sebuah channel yang menyajikan tentang fakta-fakta kehidupan para tokoh dunia. Penumpas ISIS. Peran Qasim Soleimani dalam membasmi ISIS tidak dapat diingkari oleh musuh. Peran kuncinya dalam menghancurkan ISIS lebih kental di media-media internasional. Jenderal ini pernah menjadi sampul majalah Amerika Newsweek dengan berita utama musuh abadi. Di dalam berita tersebut disebutkan, pertama, ia berperang melawan AS, kini sedang membasmi ISIS. Mike Crystal, mantan komandan operasi khusus AS di Irak, mengatakan dengan munculnya fenomena jahat dan kejam bernama ISIS, kini Soleimani mengambil peran Ksatria Putih di hadapan mereka. Pejabat-pejabat Irak dan wilayah Khuzestan serta Suriah berulang kali mengakui peran Iran dan Jenderal Qasim Soleimani dalam mencegah jatuhnya Erbil, Baghdad, dan Damaskus dari kelompok teroris. Pada tanggal 30 November 2017, Qasim Soleimani mengumumkan berakhirnya pemerintahan kelompok teroris ISIS dalam sebuah suratnya kepada pemimpin agung Revolusi Islam Iran, yaitu Said Ali Khamenei. Peristiwa penting ini secara final diumumkan ke khalayak dengan diturunkannya bendera ISIS di kota Al-Bukamal, Suriah. Nama julukan. Saat mendapatkan amanah untuk memegang komando pasukan Quds, sang jenderal memiliki peran penting dalam memperkuat Hizbullah di Lebanon dan kelompok-kelompok pejuang Palestina. Buktinya dapat disaksikan dalam berbagai peperangan, di antaranya Perang 33 Hari Hizbullah dan kemenangan para pejuang Palestina dalam Perang 22 Hari melawan rezim Zionis. Soleimani berhasil membentuk Hasadus Sabi di Irak dan pasukan pertahanan nasional di Suriah. Karena perannya dalam mengatur strategi di kawasan dan juga menghadapi musuh, media-media di dalam dan di luar negeri memberikan banyak julukan kepadanya. Di antara julukan yang fenomenal ialah The Shadow Commander. Beliau juga mendapat julukan sebagai Sang Komandan Hantu, Komandan Misterius, Nemesis, Zulfikar, dan Mimpi Buruk Musuh. Menyisipkan surat ke Pentagon. Pentagon adalah gedung Departemen Pertahanan AS di Arlington, Virginia dekat Washington DC yang berbentuk segi lima. Pentagon adalah kantor utama Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Pentagon oleh banyak pihak dilihat sebagai salah satu gedung yang dirancang secara efisien. Pentagon mempunyai sistem keamanan terbaik dunia. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Leon Edward Panetta, setelah melakukan rapat politik seperti biasanya, ia kembali ke ruangannya. Ketika duduk di kursinya, tatapannya jatuh kepada sepucuk surat yang ada di meja kerjanya. Surat berlogokan Republik Islam Iran tersebut berisi, "Kepada Menteri Pertahanan Panetta, tidakkah Anda berpikir bahwa saya sedekat ini dengan Anda? Tentunya, saya selama ini selalu bersama Anda dan anak buah Anda. Jangan pernah berpikir menyerang Iran, karena sedikit saja Anda masuk ke perbatasan kami, maka tempat pertama yang akan saya hancurkan adalah ruangan Anda." Tertanda, Pemimpin Angkatan Militer Quds Iran, Qasim Soleimani. Dikagumi rakyat. Semua masyarakat Iran mengelulukan Qasim Soleimani. Semua pemuda Iran bermimpi ingin menjadi Qasim Soleimani. Bagi mereka, untuk mendapatkan sosok Rambo, Kapten Amerika, Agent FBI, dan The Expendable, serta tokoh-tokoh fiksi superhero lainnya, semua ada di dalam diri Qasim Soleimani. Qasim Soleimani adalah pahlawan yang nyata. Setiap pemuda Iran merindukan berperang dengan Amerika. Bahkan yel mereka pun menyebutkan kata Qasim Soleimani. "Kami adalah Qasim Soleimani. Kami adalah Qasim Soleimani. Datanglah wahai Amerika. Kami telah siap berperang. Kami telah siap berperang." Pernah bekerja sebagai buruh. Soleimani lahir di desa Kanat-e-Malik, Provinsi Kerman. Dirinya berasal dari keluarga petani. Ketika ia masih muda, ia pindah ke kota Kerman dan bekerja pada proyek konstruksi untuk membantu membayar utang orang tuanya.
Pada tahun 1975, ia bekerja sebagai kontraktor di perusahaan air Kerman. Soleimani bergabung dengan pengawal revolusi atau IRGC pada tahun 1979 setelah revolusi Irak. Dikabarkan, walau ia menjalani pelatihan yang sangat minim, ia naik pangkat dengan sangat cepat. Di awal karirnya, ia sebagai seorang pengawal. Ia ditempatkan di barat laut Iran dan ikut serta dalam penanganan dan pemberontakan separatis Kurdi di provinsi Azerbaijan Barat. Pada tanggal 22 September 80, ketika Saddam Hussein meluncurkan invasi ke Iran, pada saat perang Irak dan Iran, Soleimani terjun ke medan perang sebagai pemimpin kompi militer, terdiri dari laki-laki dari Kerman yang ia kumpulkan dan latih secara pribadi. Ia menjadi terkenal dengan cepat karena keberaniannya. Ia naik peringkat karena perannya dalam operasi merebut kembali wilayah yang sempat diduduki Irak, yang akhirnya membuat ia menjadi komandan divisi Sarullah 41 saat masih berusia 20 tahunan. Taat agama dan pemimpinnya. Selain rutin membaca Al-Quran dan amalan-amalan lainnya, dan setelah mengalahkan ISIS, sang jenderal dalam sepucuk surat kepada pemimpin besar revolusi Islam Iran, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, menyebutkan dirinya sebagai putra dan prajurit maut. Ia tunduk kepada wali faqih atau kepemimpinan terhadap ulama, dan selalu siap menjalankan perintah panglima tertinggi. Sang jenderal sangat mengagumi sosok Ayatullah Khamenei. Matanya berkaca-kaca setiap kali bertemu pemimpin tersebut. Qasim Soleimani mengenal baik pemimpinnya, dan ia ingin agar orang lain juga mengenal pemimpinnya dengan sangat tepat. Pada sebuah kesempatan, Qasim Soleimani menuturkan, tegaknya Iran Islami dan eksistensinya bergantung kepada pemimpinnya. Wahai masyarakat, dengarlah bahwa aku bukan anggota partai, atau bukan kubu manapun, dan aku tidak tertarik pada pihak manapun kecuali kepada orang yang mengabdi untuk Islam dan revolusi. Ketahuilah, demi Allah, aku mengenal para ulama Syiah dari dekat. Aku meneliti hal ini selama 14 tahun. Aku mengenal para ulama Lebanon, para ulama Pakistan, dan para ulama negara-negara Teluk Persia, baik Sunni maupun Syiah. Demi Allah, pemimpin para ulama tersebut adalah Ayatullah Al-Uzma Sayyid Ali Khamenei. Syahid. Soleimani dianggap sebagai simbol dan pahlawan anti-terorisme bagi Iran dan kawasan Timur Tengah. Dia merupakan sosok penting dalam memerangi ISIS dan kelompok takfiri di Suriah dan di Irak. Pria berusia 62 tahun ini, setelah sekian lama menginginkan kesahidan, akhirnya beliau gugur dalam perjuangan dan mendapatkan gelar syahid dalam serangan dilancarkan oleh drone nirawak Amerika Serikat pada saat ia berkunjung ke Baghdad sebagai tamu resmi negara. Atas kesahidan tersebut, puluhan juta rakyat Iran dan rakyat di negara-negara Timur Tengah berkabung dengan turun ke jalan, mendemonstrasikan kedukaan yang mendalam atas kesahidan sang pahlawan. Mereka berduka, mereka menangis, mereka tidak akan pernah melupakan sosok seorang jenderal yang menjaga diri mereka, menjaga negara mereka, dan menjaga martabat mereka. Ialah Syahid Qasim Soleimani. Itulah dia fakta-fakta tentang Jenderal Qasim Soleimani. Siapa tokoh dunia yang kamu kagumi? Silahkan komen di bawah ini. See you in the next video.